Pernahkah kamu membayangkan ada seorang ulama dari Yaman yang memilih meninggalkan segalanya, tanah kelahirannya, keluarganya, dan kenyamanan demi sebuah desa terpencil di Jawa Timur? Bukan untuk jadi raja, bukan pula untuk mencari nama, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Namanya nyaris hilang dari sejarah, tapi jejaknya masih mengalir di ladang-ladang sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang ulama besar yang rela meninggalkan kampung halamannya di Yaman demi menyebarkan Islam ke pedalaman Jawa? Ini bukan wali yang sering disebut dalam buku sejarah, tapi jasadnya tak kalah luar biasa. Namanya Syekh Hasan Ali Modo, dan kisahnya tersembunyi di sebuah desa sunyi di Lamongan. Syekh Hasan Ali bin Abdul Hasan atau lebih dikenal sebagai Syekh Hasan Ali Modo berasal dari Hadramaut, Yaman. Perjalanan dakwahnya panjang dari Timur Tengah ke Kesultanan Pasai di Aceh hingga akhirnya mendarat di tanah Jawa. Atas permintaan Sunan Ampel, beliau melanjutkan misi suci, menyebarkan Islam ke barat Lamongan, tepatnya di Karangpilang, Kecamatan Modo. Bukan tempat strategis, bukan pusat kerajaan, tapi itulah keikhlasan dakwah di tengah sawah di antara rakyat tani. Beliau hadir bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pendidik dan panutan. Dengan tutur kata lembut, beliau tanamkan nilai-nilai Islam. Dengan akhlak mulia, beliau bentuk karakter masyarakat. Tak ada pasukan, tak ada perang. Yang ada adalah keteladanan yang menembus hati. Namanya memang jarang terdengar, tapi warisannya masih terasa. Beliau adalah bagian dari jaringan dakwah Wali Songo, dan makamnya di Desa Modo. Ini adalah bukti hidup perjuangan yang senyap, tapi mengakar kuat. Di sanalah terletak pelajaran besar bahwa dakwah bukan soal popularitas, tapi tentang keteguhan hati dan keberanian meninggalkan zona nyaman. Jadi jika suatu hari kamu melintas Lamongan, jangan hanya cari pantai atau kuliner, sempatkan mampir ke Karangpilang dan resapi jejak ulama yang tak banyak dikenal, tapi sangat dihormati. Syekh Hasan Ali Modo, sang penjaga cahaya di ujung barat Lamongan. Dari tempat sunyi inilah Islam menyebar dengan damai dan tetap hidup hingga hari ini. Bahwa di sebuah desa kecil di wilayah Kabupaten Lamongan tersimpan jejak seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman, seorang sahabat dari Sunan Ampel yang meninggalkan tanah kelahirannya demi satu misi, yaitu menyebarkan Islam ke pelosok Jawa. Ya, namanya Syekh Hasan Ali, dan makam beliau berada di belakang masjid yang ada di depan kita. Beliau lebih akrab disapa dengan Syekh Hasan Ali Modo. Jadi kita akan menelusuri sejarah yang jarang dikenal tapi punya pengaruh besar ya Bolo. Di Syekh Hasan Ali Abdul Hasan atau yang dikenal dengan Syekh Hasan Ali Modo ini adalah ulama dari Hadramaut, Yaman. Sebelum menginjakkan kaki di tanah Jawa, beliau sempat berdakwah di Kesultanan Pasai Aceh, tapi berhenti di sana atas permintaan Sunan Ampel. Beliau langsung melanjutkan perjalanan suci ini ke Pulau Jawa, yaitu ke wilayah Lamongan. Nah, ini berada tepat sekali di belakang dari masjid, dan juga Bolo, ini merupakan rest area juga ya, kawasan ini. Biasanya para wisatawan yang mau berkunjung ke Lamongan, baik itu untuk wisata
ke WBL ataupun ke wisata religi Sunan-Sunan yang ada di Lamongan, pasti yang arah Jombang menuju Lamongan lewat Babat ini berhenti di sini Bolo untuk sekedar beristirahat, karena di sini tempatnya juga enak Bolo ya. Nah, di sini ini makam beliau Bolo, Syekh Hasan Ali, sahabat Sunan Ampel Karangpilang. Jadi ada haulnya Syekh Hasan Ali pada Kamis 16 Oktober 2025. Nah, di sini ya Bolo, lokasinya persis sekali di belakang masjid. Nah, ini ada silsilah dari keturunan beliau dari Raden Wijaya ya. Silsilah Raden Martorekso Kiai Muhammad di Dusun Karangpilang. Oh, berbeda ini. Berarti ada dua ya Bolo. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi satu makam Syekh Hasan Ali ini berada persis sekali tepat berada di apa ini, bagian imaman ya mungkin. Ini seperti ini. Dan satu lagi ada di sini Bolo. Ini di Karangpilang, Kecamatan Modo ya. Jadi disinilah Syekh Hasan Ali menetap ya untuk menyebarkan agama Islam, dan di belakang sini hamparan sawah yang sangat indah sekali. Tanaman padinya subur dengan hamparan pegunungan ya. Sangat indah sekali. Nah, di depan sini ada satu makam ya, dan satunya lagi Syekh Hasan Ali yang ada di sana ujung sana. Masyarakat sangat menghargai adanya makam beliau ya, karena nilai-nilai Islam dengan pendekatan damai, santun, dan merakyat, bukan dengan pedang, itu bisa menjadikan penyebaran Islam yang cukup pesat di wilayah ini. Jadi tak banyak yang tahu bahwa beliau adalah bagian dari jaringan dakwah Wali Songo, meskipun namanya tak sefamiliar Sunan Ampel ataupun Sunan Bonang ya. Tapi kontribusi beliau dalam penyebaran Islam di pelosok Jawa tetap hidup dari generasi ke generasi. Jadi makam Syekh Hasan Ali Modo ini bukan sekedar tempat peristirahatan ya Bolo, namun beliau juga seorang ulama besar yang menjadi saksi sejarah bahwa dakwah itu butuh kesabaran dan juga pengorbanan. Nah, ini di pagar besi begitu beliau, pagarnya untuk makamnya ya, dan cukup luas areanya. Jadi kalau teman-teman atau bolo-bolo sedang berada di Lamongan, sempatkan mampir ya Bolo untuk ziarah dan menyambung kisah, karena dari tempat sederhana ini Islam menyebar dengan cinta begitu. Nah, areanya seperti ini dengan bangunan yang bagus. Ini proses pembangunan begitu ya Bolo. Dan itu ada susunan pengurus makam Syekh Hasan Ali, Dusun Karangpilang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Jadi ini kita coba keluar lagi melihat silsilah ya Bolo. Oh, panas sekali ini, jinglang-jinglang panas. Jadi silsilah Raden Martorekso Kiai Muhammad di Dusun Karangpilang. Jadi mungkin yang sebelah sana itu ya Bolo, yang ujung sana itu makam Raden Martorekso. Oh iya, itu ada tulisannya ya Bolo. Jadi itu satu makam yang juga dikeramatkan. Jadi yang ada di sini ada dua begitu Bolo. Dan ini tepat sekali berada di belakang Masjid Jami Darul Falah
yang mana area lapangnya sampingnya ini juga biasa untuk parkiran bis-bis ya, ataupun wisatawan. Jadi Raden Martorekso itu juga silsilahnya dari Kerajaan Majapahit ya, Raden Wijaya, terus turun Dewi Kencana Wungu sampai kalau ke bawahnya itu sama Sayyid Jumadil Husain Ishak, Sayyid Jupri, Raden Jupri dari Mataram, Pamenahan, terus turun lagi dari Senopati Mataram, Harjo Cokrokusumo, Pangeran Alit, Pangeran Pekik, turun Raden Kertajaya, Raden Martorekso atau Kiai Muhammad ini ya Bolo. Jadi ada silsilahnya, entah silsilah ini seperti apa kebenarannya, ada versi macam-macam ya, tapi tergantung kita bisa mempercayai yang mana ya Bolo. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam hal penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.